Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau yang disebut dengan PLSV. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu PLSV, kemudian dapat menentukan penyelesaian dari suatu PLSV, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSV atau persamaan linier satu variabel. Mungkin kalian bingung, apa sih PLSV itu? Ya, di pelajaran bahasa Indonesia kalian tentunya sudah mengenal tentang kalimat atau pernyataan. Kalimat itu ada dua jenis ya, ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Atau apakah kalimat itu benar atau salah, itu kalimat tertutup. Misalkan, 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5. Sudah bisa dinyatakan benar atau salah? Yaitu disebut dengan kalimat tertutup. Sedangkan kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang belum dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Misal, suatu bilangan jika ditambah 5 maka hasilnya sama dengan 10. Bisa ditentukan benar atau salah? Belum dapat, karena kita belum tahu bilangan yang ditambah 5 itu berapa. Ya, nah ini disebut dengan kalimat terbuka. Yuk kita pelajari dulu tentang persamaan linier satu variabel atau PLSV. Kalimat tadi, suatu bilangan jika ditambah 5 maka hasilnya sama dengan 10. Kalimat panjang ya. Kalimat tersebut bisa diubah ke dalam bahasa matematika dengan menuliskannya, menggantikan suatu bilangan itu dengan sebuah variabel. Jadi kalau suatu bilangan itu kita ganti dengan variabel Y, maka kalimat tersebut kita bisa tuliskan menjadi Y ditambah 5 sama dengan 10. Suatu bilangan ditambah 5 hasilnya 10. Bisa dipahami? Oke, contoh lagi. Suatu bilangan jika dikali 2 kemudian ditambah 3, maka hasilnya sama dengan 15. Nah, kita belum tahu bilangan itu berapa. Kalau bilangan itu kita misalkan X, maka kalimat tersebut bisa kita tuliskan menjadi 2X tambah 3 sama dengan 15. Nah, kalimat matematika yang tadi ini, Y ditambah 5 sama dengan 10 dengan 2X ditambah 3 sama dengan 15, itulah yang disebut dengan persamaan linier satu variabel. Jadi, apa sih PLSV itu? Ya, PLSV atau persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya 1. Persamaan artinya tandanya sama dengan punya satu variabel dan pangkatnya 1. Bentuk umumnya adalah AX tambah B sama dengan C, dengan X adalah variabel, A adalah koefisien X dengan A tidak sama dengan 0, B konstanta dan C juga konstanta. Nah, untuk yang pertama kalian harus bisa membedakan apakah suatu persamaan merupakan PLSV atau bukan. Misalkan, 2X dikurang 4 sama dengan 12. Ada berapa variabel persamaan itu? 1, yaitu X. Pangkatnya 1. Jadi, persamaan itu merupakan PLSV. Contoh kedua, X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Ada berapa variabel? 1. Pangkatnya 2. Apakah merupakan PLSV? Iya, bukan. Bukan PLSV karena pangkatnya 2. Nah, persamaan itu disebut dengan persamaan kuadrat.
Nanti akan kalian pelajari di kelas 9. Contoh lagi, 2Y dikurang 3 sama dengan 5Y ditambah 12. Ada berapa variabel? 1, 2, Y saja, artinya ada 1 variabel. Maka disebut juga dengan PLSV. Variabelnya 1, pangkatnya 1. Contoh lagi, 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Ada berapa variabel? 2. Jelas bukan PLSV. Ini disebut dengan persamaan linear 2 variabel. Nanti akan kalian pelajari di kelas 8. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian PLSV. Untuk menyelesaikan PLSV artinya kalian mencari nilai pengganti untuk variabel sehingga persamaan itu menjadi benar. Contoh tadi, Y ditambah 5 sama dengan 10. Kalau persamaan itu sederhana, kalian bisa menggunakan cara coba-coba. Kira-kira Y-nya berapa ya? Kalau ditambah 5 hasilnya 10? Iya, Y-nya adalah 5. Jadi Y sama dengan 5 merupakan penyelesaian dari Y tambah 5 sama dengan 10. Tetapi tidak semua PLSV bisa kalian gunakan coba-coba. Karena dalam ujian atau dalam mengerjakan soal nanti kalian juga dibatasi dengan waktu. Nah, untuk itu kita perlu suatu cara untuk menyelesaikan PLSV. Untuk memahaminya, PLSV itu kita anggap sebuah timbangan, ya, sebuah timbangan yang kondisinya setimbang di kiri dan di kanan timbangan itu. Ya, yang di kiri kalau dalam persamaan kita sebut ruas kiri, yang di kanan kita sebut ruas kanan. Nah, untuk mencari nilai Y itu dalam timbangan itu, ya, kalau timbangan kita menimbang sesuatu, kalau yang di kiri kita tambah suatu bilangan, supaya keadaannya setimbang, maka yang di kanan juga ditambah bilangan yang sama. Atau jika di kiri misal dikurangi dengan 5 bilangan, maka yang di kanan juga kita kurangi dengan 5 bilangan. Prinsipnya seperti itu. Begitu juga dengan kali dan bagi. Kalau yang kiri dikali 2, maka di kanan juga kali 2. Kalau yang di kiri dibagi 2, maka yang kanan juga dibagi 2. Sehingga keadaannya tetap setimbang. Dari persamaan tadi, Y ditambah 5 sama dengan 10. Ya. Nah, kalau kita mau mencari nilai Y-nya, maka 5 di kiri harus kita hilangkan. Tapi tidak simsalabim langsung hilang ya, tetapi kita nolkan. 5 supaya 0 kita tambahkan dengan lawannya atau dikurang dengan bilangan itu sendiri. Nah, kalau di kiri kita kurang 5, maka di kanan juga kita kurang 5. Nah, persamaan itu ekuivalen dengan Y tambah 5 dikurang 5 sama dengan 10 dikurang 5. 5 dikurang 5 hasilnya adalah 0. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Sehingga ekuivalen dengan Y sama dengan 5. Nah, Y sama dengan 5 ini disebut dengan penyelesaiannya. Nah, tanda ini artinya ekuivalen atau setara atau senilai. Artinya persamaan yang di bawah senilai dengan persamaan yang di atas. Oke, kita coba lagi untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel untuk yang kedua tadi. 2X ditambah 3 sama dengan 15. Perlu berapa lama kalau kalian pakai cara coba-coba? Harus banyak mencoba angka ya. Oke, kita selesaikan dengan cara yang tadi. 2X tambah 3 sama dengan 15. 3-nya kita nolkan. Kita nolkan berarti kita kurang 3. Menjadi 2X ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 15-nya juga dikurang 3. Ya. Kemudian 3 kurang 3, 0, 15 dikurang 3, 12. Sehingga persamaannya senilai dengan 2X sama dengan 12. 2X-nya tetap, 15 dikurang 3 hasilnya 12. Nah, kita mau mencari nilai X. Di situ koefisien X adalah 2. Supaya menjadi 1, maka kita harus bagi 2. Kalau di kiri bagi 2, maka di kanan juga kita bagi 2.
ekuivalen dengan 2x dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2. 2x bagi 2 adalah x, 12 bagi 2 adalah 6. Sehingga menjadi x sama dengan 6. Nah, x sama dengan 6 ini disebut dengan penyelesaiannya. Nah, untuk selanjutnya, tadi di atas kita tuliskan 3 dikurang 3 hasilnya 0. Untuk selanjutnya kalian boleh tidak menuliskan 3 dikurang 3. Nah, jadi 3 kurang 3 ini boleh tidak kalian tulis. Ya, tapi lihat. 3 di kanan, di persamaan yang awal, di atas. 3 di kiri, positif, tambah. Nah, lihat ini. Pindah ke kanan jadi negatif. Ya, boleh tidak menuliskan 3 dikurang 3, tetapi ingat 3 di kiri berubah ke kanan jadi negatif. Ya. Nah, nanti boleh kalian pakai cara yang kedua ini. Jadi penyelesaian dari 2x tambah 3 sama dengan 15 adalah x sama dengan 6. Kalau kita masukkan ke persamaan, 2x artinya 2 kali x, 2 kali 6. 12 ditambah 3 sama dengan 15. Betul ya? Yuk kita coba yuk untuk persamaan yang lain. Misal 5m ditambah 4 sama dengan 2m ditambah 16. 4 di kiri kita nolkan, ya, sehingga berpindah ke kanan jadi min. Kemudian 2m di kanan kita nolkan dikurang 2m, maka sebelah kiri juga kita kurang dengan 2m. Nah, persamaan tadi ekuivalen atau senilai dengan 5m dikurang 2m sama dengan 16 dikurang 4. Kalian perhatikan 5m-nya tetap karena dia tidak berpindah posisi. 16-nya juga tetap positif karena tidak berpindah posisi. Kalian perhatikan positif 4 di kiri, pindah ke kanan menjadi negatif 4. Ya, jadi 4 di kiri kita nolkan dikurang 4, sehingga di kanan juga kita kurang 4. Kemudian 2m di kanan positif, ya, kita hilangkan di kiri menjadi negatif 2m. Pindah ke kiri menjadi negatif 2m. Nah, kalau sudah begitu kalian sederhanakan. Ekuivalen dengan 5 dikurang 2. 5m dikurang 2m. Yang kalian kurangkan adalah koefisiennya. 5m kurang 2m sama dengan 3m. Kemudian 16 dikurang 4 adalah 12. Sehingga persamaannya 3m sama dengan 12. 3m supaya menjadi 1m, maka dibagi 3. Sehingga ruas kanan juga kita bagi 3. 3m dibagi 3 sama dengan m. 12 bagi 3 adalah 4. Sehingga persamaannya ekuivalen dengan m sama dengan 4. Nah, penyelesaian dari 5m ditambah 4 sama dengan 2m ditambah 16 adalah m sama dengan 4. Kalau kalian substitusikan atau kalian masukkan M4 ke dalam persamaan, 5 kali 4, 20 ditambah 4, 24. Kemudian yang kedua, di persamaan yang kanan, 2 kali 4, 8 ditambah 16 juga hasilnya 24. Sama ya? Yuk coba lagi yuk. Misalkan 2y dikurang 5 sama dengan 22 ditambah 5y. Di kiri ada konstantanya negatif 5, di kanan ada variabel yang memuat variabel adalah 5y. Persamaan itu bisa kita ubah menjadi 2y dikurang 5y sama dengan 22 ditambah 5. Kalian perhatikan yang tidak pindah posisi tetap. Ya, 2y dengan 22 posisinya tetap. Yang berubah min 5 di kiri, pindah ke kanan jadi plus 5. Kemudian 5y di kanan, pindah ke kiri menjadi negatif 5. Ingat, kalau pindah ruas berubah tanda. Nah, kalau sudah sama sukunya, baru kalian sederhanakan.
2Y dikurang 5Y, 2 dikurang 5 adalah negatif 3. Kemudian 22 ditambah 5 adalah 27. Sehingga persamaan itu ekuivalen dengan negatif 3Y sama dengan 27. Negatif 3Y supaya jadi 1Y positif ya, maka kita harus bagi dengan negatif 3. Sehingga di kanan juga kita bagi dengan negatif 3. Negatif bagi negatif positif Y sama dengan negatif 9. Jadi penyelesaian dari 2Y dikurang 5 sama dengan 22 ditambah 5. 2Y dikurang 5 sama dengan 22 ditambah 5Y adalah Y sama dengan negatif 9. Bisa ya? Nah, bagaimana kalau kalian menjumpai PLSV dalam bentuk pecahan? Misal, X dikurang 4 per 2 sama dengan 2X dikurang 5 per 3. Jangan bingung. Kalian bisa lakukan perkalian silang seperti pada membandingkan pecahan. Kalian kalikan silang. 3 kalian kalikan dengan X dikurang 4, kemudian 2 kalian kalikan dengan 2X dikurang 5. Ingat lagi aljabar, sifat distributif. 3 kali X dikurang 4 artinya 3 kali X dikali 3 kali min 4. 2 kali 2X dikurang 5 artinya 2 kali 2X dikurang 2 kali 5. Jadi hasilnya 3X dikurang 12 sama dengan 4X dikurang 10. Sudah bulat kan? Kita ubah lagi seperti tadi. Ekuivalen dengan 3X-nya tetap, 4X-nya tetap. 3X-nya tetap, negatif 10-nya tetap. Yang berubah adalah 4X dengan negatif 12. Kalian perhatikan, 3X-nya tetap, ya tidak berpindah. Kemudian 10-nya di situ pengurangan. Pengurangan artinya negatif. Jadi tetap negatif 10. Yang berubah, lihat, negatif 12 di kiri pindah ke kanan jadi plus 12. Kemudian 4X di kanan pindah ke kiri jadi min 4X. Nah, kalau sudah sejenis begini kalian bisa sederhanakan. 3X dikurang 4X, negatif 1X, negatif 10 ditambah 12 adalah 2. Sehingga persamaan itu ekuivalen dengan negatif X sama dengan 2. Belum selesai ya, karena di situ X-nya masih berupa negatif. Kita perlu X-nya dalam bentuk positif. Diapakan? Ya, boleh kalian kali dengan negatif 1. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga persamaannya ekuivalen dengan X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2. Bisa dipahami ya? Kalau kalian masih bingung bisa diulang kembali videonya. Selamat belajar, tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah saja. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya sehingga kalian dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.